Seringkali kita melihat anak muda yang sukses di saat usia mereka di bawah 30 tahun. Sebagai contoh nih, gua ambil Timothy Ronald. Timothy adalah pembisnis di bidang investasi saham yang berasal dari Indonesia dan menjadi CEO ternak uang yang berhasil mendapatkan 1 miliar pertama di saat usianya 20 tahun. Sedikit cerita, saat usianya 15 tahun, Timothy sudah aktif berinvestasi di dunia saham, dan saat duduk di bangku SMA, Timothy menjadi pembisnis impor barang seperti pomade. Namun, produk yang ia jualkan tidak tertera di BPOM. Setelah tamat SMA, ia melanjutkan kuliah di Universitas Bina Nusantara serta mengambil jurusan Sistem Informasi, dan pada saat itu juga ia sudah bisa berpenghasilan sebesar 20-30 juta per bulannya. Pada saat itulah, Timothy mendirikan perusahaan agensi marketing miliknya sendiri, hingga akhirnya ia bisa mendapatkan 1 miliar pertamanya di usia 20 tahun. Bukan hanya Timothy, masih banyak pembisnis yang sukses di saat usia mereka di bawah 30 tahun. Mengapa mereka bisa seperti itu, sedangkan kita tidak? Ternyata itu semua dipengaruhi oleh pola pikir atau sering kita sebut dengan mindset. Mindset orang kaya sangat berbeda jauh dengan mindset orang miskin. Jadi di sini gua bakal ngasih tahu kalian 5 perbedaan mindset orang kaya dan mindset orang miskin. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini terlebih dahulu. Jadi, perbedaan pertama yaitu orang miskin akan selalu berpikir bagaimana cara ia bekerja sekeras mungkin untuk mendapatkan uang. Kebanyakan orang yang memiliki mindset seperti ini sering mengambil double job dan menghabiskan waktunya hanya untuk bekerja mendapatkan uang untuk bosnya. Sedangkan, orang kaya akan selalu berpikir bagaimana cara uang bekerja untuknya, baik itu dengan cara membangun bisnis, investasi, maupun dengan cara trading. Perbedaan kedua yaitu, orang miskin akan selalu berpikir untuk membelanjakan uang mereka demi mendapatkan kebahagiaan semata. Orang yang memiliki mindset seperti ini biasanya tidak pernah menyisihkan sebagian gajinya dan selalu ingin terlihat kaya di mata orang lain. Sedangkan, orang kaya akan selalu berpikir untuk membelanjakan uangnya sesuai dengan kebutuhan. Orang yang memiliki mindset seperti ini pasti akan selalu terlihat sederhana dan sering menyisihkan sebagian besar gajinya untuk diinvestasikan atau digunakan untuk modal awal membangun sebuah bisnis. Perbedaan ketiga, yaitu orang miskin akan lebih sering berbicara dan melontarkan sebuah ide, namun tidak pernah mempraktekkan ide-ide tersebut. Mindset seperti ini adalah mindset yang paling sering dimiliki oleh sebagian besar manusia. Mereka berbicara seakan merasa dirinya paling pintar. Namun kenyataannya, mereka sendiri tidak pernah mempraktekkan kata-kata yang mereka katakan tersebut. Sebaliknya, jika seseorang mempunyai mindset orang kaya, mereka akan sedikit berbicara dan lebih banyak mendengarkan pendapat orang lain, serta ia juga bisa mempraktekkan ide-ide yang mereka katakan secara langsung. Perbedaan keempat yaitu, orang miskin akan selalu berpikir tentang kebahagiaan sementara atau yang sering disebut dengan zona nyaman. Pola pikir ini seringkali kita alami saat masa-masa SMP maupun SMA. Karena masa itu adalah masa di mana kita masih dinafkahi oleh orang tua tanpa berpikir bagaimana ke depannya. Dengan memiliki mindset seperti itu, kita pasti akan selalu bergantung kepada orang tua kita. Namun, berbeda dengan mindset orang kaya. Mereka akan selalu berpikir bahwa zona nyaman itu hanya berlaku sementara, dan mereka akan selalu berpikir bagaimana mereka bisa keluar dari zona nyaman tersebut. Perbedaan terakhir, yaitu orang kaya akan selalu berani mengambil sesuatu yang memiliki resiko paling tinggi atau high risk. Banyak yang salah mengartikan kata high risk. High risk bukan berarti kita bekerja mempertaruhkan nyawa kita, melainkan kita berani melakukan atau membangun suatu hal dengan resiko paling tinggi. Seperti contohnya trading kripto, membangun restoran, dan lain-lain. Berbeda dengan mindset low risk. Mindset ini akan selalu mendorong kita untuk mundur dan tidak berani untuk mengambil sebuah resiko yang pada akhirnya mereka akan tetap berada di level tertentu. Mungkin sekian dulu dari gua. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari video ini adalah sukses tidak hanya tentang bagaimana kita mendapatkan uang sebanyak mungkin, namun sukses juga ditentukan dengan bagaimana kita mengelola uang yang kita hasilkan maupun pikiran kita.